Aku seorang ibu. It's me, Nagita Slavina. Arti namaku Nagita Slavina Mariana Tengker. Kepanjangannya tuh ada beberapa. Jadi Nagita itu anak Gideon Rita, nama mama papaku. Terus anak gitar, karena papaku tuh seorang pemain gitar. Terus yang terakhir itu adalah naga wanita. Jadi papa itu, aku tuh keluarga nggak ada yang keturunan Chinese. Cuman papa tuh entah kenapa percaya sama yang namanya shio-shio gitu. Nah dia seneng banget dan pengen waktu itu anaknya tuh naga. Jadi waktu itu mamaku tuh mules katanya itu dari tanggal berapa ya, 15 Februari kalau nggak salah. Terus kata papaku jangan dikeluarin sekarang katanya gitu. Keluarin nanti tanggal 17 aja, 17 itu tuh pas tahun baru Cina naga gitu. Tapi ternyata nggak tahu kenapa bener akhirnya aku lahir itu tanggal 17 Februari pagi. Itu baru Nagitanya ya. Slavina itu kepanjangannya adalah Slamet dan Sofina. Slamet itu nama kakek aku dari mama. Sofina itu nama nenek dari mama. Mariana itu dari Marice dan Ana. Marice itu nama nenek aku dari papa. Ana itu nama buyut aku dari papaku. Belakangnya Tengker, nama keluarga. Udah, jadi Nagita Slavina Mariana Tengker itu namanya itu sebenarnya nama-nama gabungan semua, nggak ada yang namaku sendiri. Nah jadi setahu aku sudah bisa ngomong dan sepanjang aku mengingat dan sepanjang aku bisa ngomong, aku tuh lahir dengan udah ada nama panggilannya gitu, Gigi. Walaupun waktu kecil tuh, apalagi waktu masih sekolah itu tuh sebenarnya aku tuh menutupi nama panggilan Gigi. Jadi selalu sebisa mungkin dipanggilnya Nagita karena aku malu. Karena aku tahu pasti kalau di SD tuh nanti dikata-katain gitu loh. Kebayang gak sih kalau misalnya namanya Gigi tuh pasti diledek-ledekin sama teman-teman gitu. Kalau sama Caca tuh sebenarnya waktu kecilnya tuh kita tuh sangat amat tidak dekat alias bermusuhan. Ya at least dari aku sih, aku merasanya tuh dia tuh, pokoknya aku sebel banget deh sama dia tuh dari kecil. Sampai bener-bener kalau ada saudara-saudara yang lain tuh diajak main dia enggak, agak jahat sih dulu aku tuh sama dia tuh kayak nggak tahu kayaknya. Tapi setelah dewasa sekarang aku mengerti bahwa kayaknya memang ada trauma masa kecil. Aku tuh dulu waktu aku umur berapa ya, 1 tahun 3 bulan punya adik lagi gitu, di saat mungkin aku tuh butuh perhatian dari orang tua, dari orang sekitar, terus tiba-tiba punya adik lagi. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi sama Caca itu bener-bener berantem terus, nggak rukun terus. Sampai akhirnya kita kuliah, aku kuliah di Canberra, Caca kuliah di Brisbane, kita beda kota lah pada waktu itu. Baru nah di situ tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa kayak sering ngobrol, sering teleponan, sampai kadang-kadang kalau weekend kita samper-samperan gitu. Nah baru sampai gede sekarang gitu, sampai punya anak, ya alhamdulillah deket terus sampai sekarang. Kalau sama Gafrel sendiri juga waktu kecilnya, waktu bayinya itu justru yang banyak ngurus tuh aku sama Caca gitu. Jadi bener-bener kayak nggak kayak punya adik ya, kayak punya anak waktu, jadi masih kayak anak muda punya anak gitu. Nganterin sekolah, nganterin ke dokter, segala macem tuh yang ngurus dulu aku sama Caca sebelum kita nikah gitu. Sekarang dia udah ABG. Kayaknya kalau sama Caca tuh agak lumayan bertolak belakang sih. Jadi dia itu suka segala macem yang cari tahu segala macem gitu. Jadi dia tuh kalau buat aku tuh Caca tuh kayak Google. Jadi kalau nanya apa aja ke dia, sedangkan aku tuh orangnya tuh maunya terima beres, jadi tinggal telepon. Kesukaan juga, kalau aku suka kayak mungkin aku suka Korea, suka ini itu, nah dia tuh enggak gitu. Yang cewek banget gitu, apa ya, misalnya kayak perhiasan gitu, nah dia tuh enggak terlalu gitu. Jadi bener-bener kayaknya aku lumayan agak beda ya sama dia, tapi justru itu yang seru sih. Caca itu adik yang dia pokoknya siap buat belain kakaknya gitu. Jadi apapun itu pasti dia selalu, Mbak perlu apa gitu, Mbak gimana gitu. Justru sekarang menurut aku
lebih banyak lagi gitu yang diingat dan dikenang. Karena kalau dulu kan ya sekarang juga punya kesibukan masing-masing. Kalau dulu ya udah tinggal bareng, masih sibuk dengan pacaran masing-masing, apalah segala macam, sekolah masing-masing. Tapi yang benar-benar diingat sekarang ini tuh justru bisa saling bisa saling jagain anak gitu. Jadi yang aku inget tuh justru yang akhir-akhir ini tuh adalah Caca kemarin pergi kemana ya dia ya? Ke Jepang kemarin, aku pulang duluan, dia masih di sana. Terus aku tuh bisa tidur bareng sama anak-anakku, sama anak-anaknya gitu. Itu sih yang lebih, menurut aku yang lebih dikenang tuh sekarang ini tuh bener-bener alhamdulillah Masya Allah tuh hubungannya jadi semuanya. Jadi kita main bareng, temenan juga kurang lebih bareng, keluarga bareng, semuanya bener-bener bareng. Kalau curhat sesuatu hal yang menurut aku lumayan berat, biasanya nggak curhat sih. Kalau misalnya itu masih masalah yang mungkin masalah kerjaan yang nggak terlalu gimana-gimana gitu, masalah ini itu tuh ya sering sih cerita ke Caca, kalau nggak ke adik-adik aku yang lain, atau cerita ke suami. Tapi kalau sesuatu hal yang lebih private, kebanyakan aku nggak cerita sih. Momen masa kecil tuh kayak banyak nggak ngapa-ngapain gitu, cuman bengong aja nggak apa-apa ya. Baca komik, nonton juga nggak terlalu banyak. Momen dengar musik itu adalah menjadi suatu yang sangat luar biasa, yang sangat amat menyenangkan gitu. Cuma di pojokan berjam-jam dengerin Walkman tuh kayaknya udah seru banget gitu. Waktu SMA ketemu Raffi itu dulu di rumah, karena kebetulan mama tuh punya production house, terus Raffi tuh salah satu pemainnya lah gitu. Ketemu di rumah, kenalan, udah segitu doang sih. Setelah beberapa tahun juga nggak pernah yang banyak ngobrol. Cuman kita tahu ulang tahun kita tuh bareng. Jadi setiap tahun tuh suka ngucapin, dia suka ngucapin aku ulang tahun, aku ngucapin dia. Udah sekedar itu doang sih. Waktu itu tuh sebenarnya nggak sengaja gitu ketemu lagi setelah waktu itu dia keluar dari, waktu itu ada masalah, terus ketemu di rumah, terus jadi sering ngajakin ngobrol kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu aku tuh juga kayaknya lagi, ya udah tau lah kayaknya emang gak serius lah gitu, ini orang kayaknya bercanda doang lah, apalagi ngapain sih ngajakin ngobrol gitu-gitu doang. Sampai akhirnya waktu itu ya lumayan agak lama sih, aku ngerasanya lumayan lama lah waktu itu. Dia tuh kayak Raffi tuh suka ngajakin ngobrol, suka ngajakin pergi, kayaknya agak lumayan sering gitu, sampai ditolak-tolakin masih terus ngajakin pergi, ngajakin ngobrol. Sampai pada waktu itu kayaknya mama ada yang ngomong gak boleh kayak gitu sama orang cuma ngajakin pergi doang gitu. Ya udah akhirnya semenjak itu tuh ya udahlah, kalau kata mama begitu ya kan kita pikir kan ya nggak mungkin lah namanya orang tua menjerumuskan kita kan. Jadi membuka diri lah. Baru abis itu ngelihat kayaknya emang orangnya ya pasti baik lah, kalau nggak baik kan nggak mungkin dekat-dekat kita ya kalau jahat. Baik, terus ya bisa meyakinkan aja sih bahwa ternyata bisa dijalanin sama dia gitu. Kenapa yakin tuh karena bukan klise sih, tapi memang pada waktu itu tuh aku tuh terus berdoa bahwa kalau memang jodohnya ya dideketin, kalau enggak ya dijauhin. Kok dideketin terus gitu sampai hari mau menikah tuh kayaknya ya lancar-lancar aja menurut aku pada waktu itu. Jadi jalanin aja. Gak romantis. Mungkin memang aku juga mungkin bukan orang yang penuh dengan romantisme gitu. Raffi juga nggak kayak gitu. Jadi buat aku sih romantisnya kita itu ya paling cuman ngobrol bareng aja udah cukup romantis kayaknya. Di rumah berdua aja ngobrol gitu sama anak-anak tuh menurut aku udah lebih dari cukup gitu. Kadang-kadang kayak waktu itu mungkin dulu pernah juga gitu kayak coba misalnya Raffi ngajakin kayaknya dinner berdua yang candlelight dinner. Karena aku bukan orang yang romantis juga jadinya kayak biasa aja. Alhamdulillahnya tuh Raffi tuh bukan tipe yang
terlalu suka ngatur-ngatur gitu. Dari hal dandanan, penampilan, terus wangi-wangian, apa segala macem gitu tuh alhamdulillah nggak repot gitu. Pakai baju juga apa aja gitu. Paling dia suka kalau misalnya aku kan emang agak suka aneh-aneh gitu. Nah dia tuh suka ngomong aja paling, ih bajunya kok gitu. Tapi ya udah nggak yang harus kayak kamu harus kayak gini gitu, nggak pernah nuntut macem-macem gitu. Jadi bener-bener Raffi tuh ya gimana ya, nggak pernah yang mengharuskan ini dan itu. Cuman kalau misalnya mungkin kadang-kadang aku suka lupa misalnya acaranya formal ternyata kurang formal gitu-gitu aja sih. Tapi ya secara kalau misalnya bilang kamu tuh kayaknya kurang gini deh, kurang gitu deh, kusem deh, harus perawatan deh, harus skincare gak. Itu tuh nggak pernah nuntut apa-apa. Nah tapi memang ya namanya manusiawi ya, kalau laki-laki tuh seneng gitu kalau misalnya ngelihat kita tuh kayaknya fresh gitu, glowing, kayaknya terawat gitu kelihatan lah gitu, pasti lebih seneng gitu suami. Jadi kita sebagai istri juga harus sadar diri gitu kalau misalnya kita tuh harus tetap merawat diri gitu. Nah salah satu perawatan kulit aku tuh nggak pernah aku skip tuh ya sunscreen salah satunya. Apalagi sekarang udah nemu yang nyaman dipakai seharian. Jadi kita tuh menjaga dan merawat kulit tuh salah satunya pasti buat diri sendiri dan buat suami supaya tetap kelihatan selalu fresh. Nah sekarang aku tuh lagi suka banget nih pakai sunscreen dari MS Glow Beauty yang punya 2 varian sesuai kebutuhan kulit. Kalau mau kulit lebih cerah bisa pilih yang kuning. Nah ini ada 6-in-1 Daily Brightening and Protection SPF 50 PA++++. Nah ini bisa bantu untuk samarkan dark spot dan juga hiperpigmentasi. Karena ada double advanced brightening formula dan juga 5 kali UV filter defense. Ini tuh ringan, terus gampang diratainnya dan juga yang paling penting itu nggak lengket. Nah kalau yang buat butuh dehidrasi dan juga perlindungan skin barrier, nah kalian bisa cobain yang putih. Ini tuh SPF-nya 50++++ juga dan ada 5 kali UV filter defense-nya. Nah dia ini juga menenangkan dan juga menghidrasi kulit dengan barrier boost. Nah dan juga bisa bantu memulihkan keseimbangan mikrobioma. Jadi ini cocok banget buat yang kulitnya sensitif. Kalau aku pribadi, kalau ditanya aku sekarang lagi pakai yang kuning karena kulitku tuh gampang muncul dark spot gitu. Jadi kalau kena matahari sedikit dia tuh gampang bintik-bintik kecoklatan, nanti lama-lama tuh kalau nggak di-treat bisa lama-lama menghitam dan juga melebar. Jadi ini salah satu tindakan preventif aku supaya kalau nggak makeup pakai apa-apa tuh tetap glowing. Jadi nggak cuma ngelindungi tapi juga mencerahkan dan juga pastinya harus nyaman dipakai setiap hari. Mau di rumah, di luar, pokoknya sunscreen itu wajib banget dipakai. Kalau Raffi tuh alhamdulillahnya, ya ini balik lagi ya, semua orang tuh kan beda-beda. Alhamdulillah di aku tuh cocok gitu suami yang cuek karena aku tuh juga lumayan cuek gitu. Dalam arti kayaknya aku pribadi juga kayaknya kalau misalnya terlalu gitu juga kayaknya bisa kabur gitu. Jadi setelah dipikir-pikir awal-awal tuh suka mikir gitu kayaknya aduh kok suami gue tuh kayaknya kurang perhatian ya atau cuek banget ya. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya memang Allah tuh kasih udah sesuai yang cocok sama aku gitu. Karena aku gak bisa ngebayangin juga kalau mungkin punya suami yang banyak ngatur terus kayak bener-bener posesif gitu, kayaknya aku pun tidak sanggup gitu ya. Ayah yang seperti apa? Ayah yang suka gangguin anaknya, terutama anak-anak laki-lakinya. Tapi di sisi lain dia juga sebenarnya aku tahu gitu dari dia ngegangguin, ngajakin kadang-kadang berantem dalam tanda kutip gitu sambil main, itu tuh mengajarkan anak-anak juga gitu bahwa ya kalau laki-laki tuh harus sportif, harus strong gitu. Banyak hal lah yang aku lihat gitu dari dia, walaupun waktunya kadang-kadang gak banyak gitu, tapi alhamdulillah Raffi selalu nyempetin gitu buat main sama anak-anak walaupun sebentar gitu. Kadang-kadang disempetin pulang sebentar ketemu anak-anak. Bisa dilihat juga sebenarnya itu bukan kemauan dia gitu nggak ketemu anak-anak kadang-kadang berapa lama gitu ya. Kadang-kadang Raffi pulang anak-anak udah tidur. Karena dia juga aku ngelihat dia tuh juga ya stres juga gitu kadang-kadang nggak ketemu anak-anak, nggak bisa main-main sama anak-anak. Jadi kadang-kadang
kenapa anak-anak itu sering aku ajakin ke kerjaan itu juga karena supaya punya waktu bareng-bareng sih sebenarnya gitu. Gampang bilang iya. Jadi kalau ditanya tuh iya dulu gitu. Makanya aku tuh kadang-kadang kalau orang terdekat misalnya nanya, emang bener Raffi katanya mau gini. Iya ini katanya dia mau ini nih mau datang nih gitu. Mohon maaf jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Kadang-kadang dia tuh ya maksudnya memang mau iya. Tapi kadang-kadang tuh dia tuh kadang-kadang suka nggak baca cepet banget gitu. Kayak baca iya gitu. Kadang-kadang iya tuh konteksnya lain gitu maksudnya. Nanti datang gini ya, iya gitu. Tapi kan kadang-kadang orang kalau nggak deket-deket banget tuh kayaknya ditelan mentah-mentah iya akan datang gitu. Atau iya akan ini, iya akan itu gitu. Jadi kalau aku pribadi sih udah bilang iya tuh memang harus dikejar iyanya bener apa enggak. Pernikahan itu komitmen seumur hidup. Yang harus diusahain terus, yang harus mau nggak mau ya harus dipupuk terus, dijaga terus gitu, nggak bisa. Kadang-kadang hari ini dengan cara A, cara B bisa, ternyata mungkin bulan depan belum tentu gitu. Sama sih sebenarnya kayak parenting juga ke anak-anak gitu. Itu yang memang harus dijalanin aja gitu. Ya kayaknya kelihatannya tuh sabar karena memang aku tuh nggak banyak ngomong gitu, dalam arti nggak banyak ngomong keluar gitu apa yang sebenarnya aku jalanin, apa yang sebenarnya aku rasain gitu. Sabar itu tuh mungkin kelihatan sabar juga karena memang alhamdulillah Allah tuh kasih aku banyak sifat-sifat yang bisa mikirin itu nanti gitu. Jadi nggak semuanya harus dipikirin saat itu. Punya sifat yang agak cuek dan agak santai, bisa memilah. Aku tuh kadang-kadang berpikir tuh kadang-kadang aku tuh agak seperti mikirnya suka agak kayak laki-laki gitu. Jadi nggak semuanya itu dipikirin pakai perasaan gitu. Kadang-kadang kita pakai logika juga. Kadang-kadang ya gitulah gitu. Kita harus bisa balance antara lagi kerja dan lagi ada masalah gitu. Kalau lagi nggak harus dipikirin, aku bisa nggak mikirin dulu gitu. Jadi mungkin kelihatannya sabar, padahal aku tuh kerjanya marah-marah loh. Sabar itu bukan berarti nggak marah-marah. Sabar itu bukan berarti nggak nangis-nangis. Sabar itu juga bukan berarti nggak terseok-seok gitu. Jadi apa yang terlihat itu bukan berarti kayak gitu juga sih menurut aku ya gitu. Buat aku tuh sekarang tantangan terbesarnya adalah manajemen manusia gitu. Aku selalu bilang gitu kayak itu dilema antara kita mau punya usaha yang lebih besar lagi butuh manusia. Tapi kan kita harus berpikir juga manusia ini tuh nanti mau sampai kapan gitu kita bisa berkembang bersama gitu. Bisnisnya bisa sampai di mana, bisa sustain sampai di mana, bisa berkembang sampai di mana. Bagaimana nyocokin orang satu sama lain. Kadang-kadang yang harus dikerjain A tapi karena berantem jadinya reok gitu. Jadinya ini jadi itu. Manajemen manusia itu menurut aku yang paling penting gitu di perusahaan dan itu challenge yang terbesar yang aku rasain sih gitu. Sebenarnya tuh CEO tuh sebenarnya jadi direktur tuh sebenarnya udah dari awal sih sebenarnya, cuman memang karena ya itu dialah karena kita berbisnis bersama suami ya, jadi apapun juga gitu aku selalu sebisa mungkin pasti suami dulu gitu. Tapi akhirnya sekarang kesini akhirnya jadinya labelnya ke situ, mau dibawa kemana gitu. Sebenarnya aku tuh juga dari dulu ya begini-begini aja gak sih? Gak gimana-gimana. Jadi ya selalu aku mencoba untuk melibatkan lebih banyak orang. Karena aku percaya yang suamiku selalu bilang, ini kan perusahaan ini kan dibangun rame-rame gitu. Sebenarnya bukan aku dan Raffi sendiri. Jadinya pengennya lebih banyak melibatkan orang, lebih banyak kasih kesempatan ke orang lebih banyak lagi insya Allah gitu. Dan semoga semuanya bisa, aku tuh percaya juga sama yang kerja bareng itu ujung-ujungnya tuh yang akan satu frekuensi sama kita gitu. Bukan masalah lebih pinter, bukan masalah siapa yang lebih gimana-gimana, tapi ujung-ujungnya yang bertahan itu yang satu frekuensi gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa, bukan berarti yang satu salah yang satu enggak ya, tapi gimana sih, ngerti gak sih kayak yang satu frekuensi gitu. Jadi aku pengen bangun perusahaan ini juga di frekuensi yang sama gitu supaya melesatnya lebih gampang, lebih cepat gitu. Ujung-ujungnya menurut aku tuh kerja di mana-mana sama kok gitu, kayak mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi tentara, ya namanya pekerjaan ada
ada enak ada enggaknya gitu. Seperti pun di sini ada enaknya pasti, tapi ada juga enggaknya pasti gitu. Nggak semuanya juga enak gitu. Ya kalau melihat keluar tuh kayaknya lebih gampang gitu, kayaknya kerja di sini kayaknya enak deh. Aku cuma takut nanti orang terlalu berharap gitu, ekspektasinya terlalu tinggi. Padahal sebenarnya ya itu dia, kerja di mana aja sama aja kok gitu. Sekarang dari Mbak Gigi bisa tebak dulu nggak isinya apa? Isinya nggak tahu ya. Yang jelas ini nggak ketutup. Soalnya ini kurang gede ya boxnya. Kita buka, tada, wow. Ini bukan sih bantalnya anak-anak? Bantalnya Rafathar, iya bener. Kok tahu sih? Tapi bukan punya dia lebih panjang. Biasanya yang di kamar gue tuh ada bantalnya dia tuh yang lebih panjang. Kata dia nyoy bantalnya ini. Jadi dia tuh biasanya kalau tidur di kamar aku tuh ada bantal ini. Tapi kan dia kan udah gede ya, jadi nggak setiap hari sekarang tidur sama aku tuh. Dia tuh tidur di kamarnya. Tapi kalau tidur di kamar aku tuh ada bantal khusus dia yang ini. Wah. Gimana ya waktu itu tuh ya, kayak waktu itu tuh Rafathar tuh mulesnya tuh dari hari sebelumnya deh, tanggal 14 Agustus. Walaupun sebenarnya tuh cita-citanya tuh sebenarnya aku tuh berdoa supaya dia tuh lahir tanggal 17 Februari lagi, 17 Agustus. Tapi ternyata tanggal 14 tuh udah mules, 14 pagi tuh udah mules. Terus akhirnya lahir. Harusnya tuh tadinya tuh rencananya tuh memang aku tuh pengennya normal. Jadi itu udah sampai bukaan berapa ya? Bukaan 4 udah sampai besokan harinya 24 jam. Ternyata pecah ketuban, jadi harus langsung di C-section gitu. Jadi akhirnya harus langsung disesar. Udah deh, jadi waktu itu tuh aku inget banget rame banget. Tapi hari pertama tuh rame banget yang datang. Tapi aku tuh masih leng-lengan karena kan masih di bios gitu ya. Terus bener-bener pas setelah pulang ke rumah baru merasakan bener-bener oh gini loh punya anak gitu. Punya anak sendiri, ceritanya waktu itu tuh juga soal-soal gak ada yang bantuin. Bener-bener nyusuin sendiri, apa-apa sendiri. Ada sih yang bantuin mbak, dulu tuh Lala tuh cuman mbak doang bantuin nyuciin baju, nyuciin apa segala macam kayak gitu-gitu, tapi nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Akhirnya aku tahu menyusui itu lebih berat daripada hamil. Rafathar itu namanya itu artinya yang ditinggikan derajatnya kalau nggak salah. Malik itu adalah raja, Ahmad itu nama keluarga gitu. Rafathar itu tuh kayaknya lebih introvert ya anaknya, jadi dia tuh nggak terlalu suka ngomong, nggak selalu. Kalau misalnya diajak ngobrol, diajak ngeluarin unek-unek tuh nggak bisa langsung gitu. Dia juga kayaknya punya trauma-trauma waktu kecil, jadi nggak terlalu suka keramaian, banyak-banyak orang di Rafathar gitu-gituin tuh dia nggak suka gitu sampai sekarang. Dia tuh anaknya juga lumayan, sumbunya agak lumayan pendek, jadi agak lebih emosian gitu. Tapi dia tuh sebenarnya anak yang sangat amat sweet gitu ke adiknya, ke aku, ke papanya gitu. Jadi nggak disangka-sangka tuh ternyata dia tuh seperhatian itu sih gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak misalnya kemarin aku pergi gitu, dia bilang, mama tuh sambil marah-marah ya walaupun ya. Aku kan pengen sama mama, aku kangen gitu. Jadi dia tuh sebenarnya tuh kangen, tapi walaupun sering marah-marah gitu karena aku sering kerja, sering pergi gitu. Kayak ke adiknya, ke Lili tuh dia tuh misalnya aku lagi ngapain, waktu itu tuh lagi ngapain ya aku lupa. Terus aku nggak bisa nganterin Lili vaksin, padahal vaksin waktu itu. Terus aku minta tolong Lala, nggak boleh kayak gitu mah sama Lili, mama harus nganter gitu. Jadi dia setiap pagi juga ketemu adik-adiknya dulu sebelum berangkat sekolah gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih, walaupun kelihatannya cool gitu, galak, tapi ternyata dia tuh merhatiin dan sweet juga anaknya. Tergantung, aku tuh juga jarang memperlihatkan kesedihan di depan anak-anak sih. Jadi aku juga nggak tahu, kalaupun sedih tuh pura-pura sedih kayak caper gitu ke anak, tapi nggak pernah yang kayak sedih. Kayak misalnya aku mau pergi gitu, mau kerja pergi kemana gitu, atau mau pergi
terus nangis sama dia gitu. Dia malah kayak, mama tuh apaan sih gitu. Ngapain sih mama lebay nangis gitu. Jadi dia tahu sih gitu. Mungkin kalau misalnya aku lagi sedih beneran beberapa kali sih ya paling dia cuman ya ada di sebelah aku aja gitu. Salah satunya kalau misalnya ada orang yang mau ngajak foto bareng, aku tuh selalu minta mereka tanya sama anaknya langsung gitu. Kalau misalnya nggak mau ya jangan dipaksa gitu, biar itu jadi haknya mereka. Kalau mereka mau atau enggak gitu, diajak foto gitu atau gimana. Ya, nah jadi cerita baru beberapa waktu yang lalu sih. Aku tuh waktu itu pas, aku tuh kalau mau tidur suka ngajak ngobrol Rafathar gitu. Suka ngajak ngobrol Rafathar, misalnya hari ini ngapain, apa segala macam, gimana. Terus sebaliknya juga aku tuh suka cerita gitu, aku tuh hari ini gimana, capek gini-gini. Nah akhir-akhir ini tuh memang dia tuh karena aku mungkin sibuk juga, jadi dia tuh rada suka marah-marah gitu. Mama tuh pergi terus, mama tuh kerja terus, apalah segala macam. Akhirnya waktu itu aku tuh ngomong ke Rafathar bahwa aku tuh minta maaf ya A, kalau ya jadi sedih deh gue kalau ngomongin kayak gini. Maaf ya A, mungkin A tuh nggak nyaman lahir dari mama papa yang mungkin banyak orang tahu, jadi Rafathar tuh jadi ya kayak mungkin privasinya jadi harus nggak kayak anak-anak lain, waktunya sama orang tua juga nggak kayak anak-anak lain, waktu mainnya dia juga banyak disorot orang, mungkin pergi kemana-mana jadi nggak nyaman gitu. Jadi kayak aku minta maaf ke dia, maaf ya kalau kayak gitu, harus Rafathar harus ngadepin situasi yang kayak gini itu mungkin nggak nyaman, tapi mama berusaha buat gimana anak-anak tetap nyaman dengan keadaan kayak gini gitu. Selalu ngobrol sama Raffi, gimana ya anak-anak harus mama papanya jarang ketemu, misalnya lagi jarang gitu ketemu. Tapi biasanya akhirnya aku sama Raffi selalu mencoba untuk nyempetin lah gitu, kayak ada waktu pas lagi libur yuk kita sama anak-anak gitu pergi atau apa gitu, atau weekend ngajakin anak-anak pergi. Palingnya kalau nggak Raffi aku sih biasanya pergi yuk sama anak-anak, paling nggak cuma makan, jalan-jalan gitu aja mereka seneng kok gitu. Nggak semuanya yang permintaan diturutin. Itu juga aku tuh udah mulai ngasih tahu gitu. Kalau dulu kan mungkin kalau ke Rayanza, di seumuran Rayanza tuh cuman bilang nggak boleh, belum waktunya, mungkin mama lagi nggak ada uang. Tapi sekarang aku kalau ke Rafathar tuh udah mulai menjelaskan bahwa bukan nggak ada uang, tapi kan yang harus dipikirin banyak. Coba deh gini. Sekolah AA tuh kayak gini loh, kalau bayar sekolah, bayar rumah, bayar listrik. Kasih pengertian gitu ke dia bahwa bukannya nggak mau ngasih gitu, tapi banyak hal yang jauh lebih penting, prioritas. Ya kalau mau sesuatu ya memang harus kerja gitu. Ngarahin sih pasti ya gitu, maksudnya memfasilitasi anak-anak les, sukanya apa gitu. Cuma balik lagi sih maunya jadi apa yang penting, aku selalu bilang, itu salah satu tantangan aku ya. Punya anak laki-laki, aku pengen punya anak laki-laki yang pastinya harus bertanggung jawab. Karena nanti dia gede, punya istri, punya anak, apapun yang dikerjakan itu harus bisa jadi anak yang bertanggung jawab gitu. Mungkin nanti insya Allah jadi suami yang bertanggung jawab, jadi ayah yang bertanggung jawab gitu. Kita buka box kedua, wes. Ini pasti mainannya Rayanza. Ini Rayanza tuh emang lagi suka yang kayak gini-gini, mainan kecil-kecil gitu, karena dia ngumpulin dari yang Cars, terus kemarin juga sempat ngumpulin Thomas, walaupun sekarang udah ganti lagi jadi action figure superheroes. Enggak juga sih, karena Rafathar, karena Rafathar sama Rayanza itu bedanya lumayan jauh ya, 6 tahun. Jadi waktu Rayanza itu hamil Rayanza dan lahiran Rayanza tuh kayak punya anak pertama lagi gitu. Bener-bener semuanya mungkin yang dulu bisa dipakai sama Rafathar, ternyata Rayanza tuh beda lagi zamannya, pakainya yang model apa gitu. Jadi bener-bener semuanya belajar baru lagi sih. Jadi Ryan itu kan salah satu nama pintu surga. Rayanza itu kalau nggak salah itu anak laki-laki yang tampan gitu kalau nggak salah. Maliknya sama, terus Ahmad gitu.
Ryanza itu jauh beda sama kakaknya, tuh bener-bener kan 180 derajat deh. Dia tuh lebih suka ngajak ngomong orang duluan, terus lebih ekspresif. Aku tuh sempet bingung waktu itu Rafathar tuh memang dari kecil dikasih, dia tuh kayak hard to please gitu loh anaknya. Jadi dikasih apa-apa tuh kayak makasih, cuman gitu doang. Diajak ke Disneyland biasa aja gitu. Sedangkan Ryanza tuh bener-bener yang semuanya tuh kayak gitu, excited banget. Ya balik lagi aku nggak bisa beda-bedain karena memang ternyata mungkin sifat dan segala macamnya itu berbeda gitu Rafathar dan Ryanza. Tapi ternyata ya bener-bener kalau beda banget ya bener-bener beda banget sih gitu. Cuman mukanya aja kadang-kadang mirip. Ryanza itu kayak pada umumnya adik sih. Dia tuh pengen banget seperti kakaknya gitu. Bahkan suatu hal yang kayak kemarin aja bola, dia kan kayak klub bola gitu-gitu kan nggak ngerti ya. Cuma dia tuh berusaha untuk mengerti dan pengen dibilang keren gitu sama kakaknya gitu. Ngerti gak sih? Kayak menunjukkan gitu. Aja kemarin ke ini loh, ke Barcelona katanya gitu. Ke mana satu lagi? Ke Real Madrid. Jadi tuh dia bener-bener pulang dari kemarin mendarat itu dia pengen nunjukin ke kakaknya dia pakai baju bola bahwa dia tuh keren kayak kakaknya gitu. Sama seperti Squid Game. Dia tuh gak ngerti Squid Game ya. Gak pernah nonton Squid Game tapi karena mungkin kakaknya, Rafathar juga gak nonton Squid Game tapi kan tau lah gitu. Dia tuh pengen nunjukin gitu ke kakaknya ini loh Squid Game gitu. Aja juga main Squid Game gitu. Jadi dia tuh pengen banget seperti kakaknya. Ya alhamdulillah Masya Allah banyak yang sayang berarti kan. Banyak yang doain insya Allah. Ya cuman ya itu dia khawatir kadang-kadang kan kalau ketemu itu kan namanya juga anak kecil ya. Mungkin kalau di medsos itu kan kelihatannya yang lucu-lucu aja, yang seru-seru aja gitu. Tapi kan pada saat ketemu itu kan belum tentu kayak gitu. Mungkin ekspektasi orang nggak akan sama seperti yang ada di sosmed gitu aja sih gitu. Ya, jadi terima kasih doa dan kalau sayang sama Ryanza ya terima kasih banyak gitu. Lagi suka Flash sekarang sih ya, as for now lagi suka Flash. Ya alhamdulillah tuh di Ryanza ini aku tuh dibantuin sama banyak orang, salah satunya mungkin susnya yang bisa menstimulasi Ryanza gitu salah satunya. Itu dia lah kadang-kadang juga kita ya itulah orang tua tuh masih rasa bersalah sama anak pertama tuh lumayan gitu ya, nanti nangis lagi gue. Kayak dulu kan kalau anak pertama tuh kan kita masih trial and error gitu, nggak tahu mana yang bener buat anak, mana yang enggak, mana yang yang kayak baik buat anak apa enggak. Kita masih mencerna gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat mungkin Rafathar gimana, Ryanza gimana gitu kadang-kadang suka ngerasa bersalah, mungkin kok dulu kok gue gak ngerti ya kayak gini gitu. Ryanza ternyata bisa loh kayak gini gitu, walaupun ya mungkin semua udah ada jalannya masing-masing sih sebenarnya gitu. Ryanza tuh lagi lumayan clingy banget sekarang, kayak mama terus. Sebagai orang tua, sebagai mama tuh sebenarnya seneng ya direbutin dan dicariin. Tapi ada beberapa waktu yang kayaknya kita butuh me time dan butuh harus kerja, agak lumayan repot gitu. Kayak misalnya lagi sahur gitu, tiba-tiba kan kalau ditinggal dia bangun, dia akan menangis-nangis mengajak tidur lagi gitu. Sedangkan kita mau sahur yang kayak gitu-gitu. Tapi ya alhamdulillah semua anak-anak tuh dia deket sih sama aku, walaupun dia deket sama susnya, sama orang-orang di rumah gitu, tapi tetap alhamdulillahnya masih nyari aku gitu. Itu juga aku masih terus mengingatkan diriku sendiri, kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu, sebagai ibu pengennya me time, pengennya hahihi, pengennya nonton, pengennya ini, pergi sampai malam kayak gitu-gitu. Cuman kalau udah beberapa hari aku tuh harus mengingatkan bahwa udah berapa hari nih nggak ngelonin anak tidur gitu. Jadi aku tuh selalu segimana mungkin pengennya tuh sebelum tidur dan bangun tidur tuh anak lihat kita dulu gitu. Pun kalau misalnya nggak sempet, misalnya aku kerja sampai malam, itu biasanya dulu Rafathar juga, sekarang Ryanza itu malam jam berapa aja aku bawa ke kamar tidur sama aku gitu. Aku suka tidur sambil nonton, sambil scrolling juga, browsing. Tapi yang paling aku seneng itu adalah di toilet. Kalau dibilang nggak bisa ada yang ganggu, ternyata digangguin juga sama anak. Tapi me time banget aja gitu loh, kayak ya udah gitu, bisa lama banget. Gue tuh kalau siap-siap tuh kalau mandinya cepet, di toilet yang lama gitu. Ada box
Satu lagi kita buka boxnya. Pitanya Lili. Cewek ngambil nih pitanya Lili ke rumah. Karena ada hurufnya L. Momen pertama kali ketemu Lili itu tidak disangka dan tidak diduga gitu. Jadi benar-benar benar-benar nggak dinyanya, nggak dinyanya. Pertama kali tuh waktu itu pokoknya aku nggak bisa cerita secara detailnya. Cuman intinya adalah itu tuh bulan puasa tahun lalu ya. Tahun lalu itu tuh malam keberapa ya? Pokoknya tuh malamnya tuh malam ganjil. Terus jadi tuh dari awal tuh kan tahun lalu tuh kan ada acara sahur. Jadi tuh selama berhari-hari baru sempat lagi sholat malam tuh malam itu gitu. Itu tuh malam Jumat aku ingat. Kebetulan malam ganjil waktu itu. 10 malam terakhir malam ganjil. Nah aku ingat salah satu doa aku tuh ya Allah aku minta anak perempuan karena rencananya tuh tahun lalu tuh pengennya tuh aku tuh hamil lagi gitu. Kok tiba-tiba besok enggak dong, itu kan dini hari. Jadi hari itu malamnya, pokoknya singkat cerita datanglah seorang bayi perempuan yang aku tuh nggak tahu tadinya itu perempuan atau laki-laki. Ternyata perempuan bayinya. Biasanya juga Raffi tuh nggak ada di rumah pada malam itu. Terus tiba-tiba Raffi tuh malam itu ada di rumah. Terus dia nanya kayak udah diazanin belum? Belum, jadi sini aku azanin gitu ya. Biasalah kita menangislah kita semuanya ya, terhura gitu. Cerita sebelumnya lagi, sebelum dulu banget aku awal-awal nikah, aku tuh selalu bilang sama Raffi, aku tuh cita-citaku tuh anak terakhir aku tuh pengen adopsi anak gitu. Tapi Raffi tuh nggak pernah mengiyakan, dia bilang kayaknya aku belum kepikiran deh, kayaknya enggak deh gitu, nanti kita punya anak aja sendiri gitu. Tapi itu memang udah menjadi cita-cita aku. Cita-citaku adalah nanti kalau aku udah punya anak 3, punya anak 2, nanti umur 40 sekian aku tuh pengen adopsi anak gitu. Ceritanya dulu kayak gitu. Tapi ya udahlah, sudah ku tenggelamkan lah itu niat itu karena Raffi bilang nggak mau. Waktu pertama kali Lili datang itu juga aku tuh nggak expect gimana gitu. Jadi emang bener-bener cuma mau dititipin aja gitu ceritanya. Aku juga tidak berharap apa-apa dan juga nggak ngajakin Raffi kayak yuk ini kita urus aja yuk jadi adiknya anak-anak gitu. Enggak juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa, nama Lili dulu ya sebelumnya aku ceritain. Jadi waktu hari dia datang itu kan malam sebelum sahur jam 11 malam kalau nggak salah. Aku bingung masa manggilnya adek-adek gitu kan. Terus Rafathar sama Renza bingung manggilnya. Terus aku teringat Emily in Paris. Lily Collins tuh kan cantik banget ya. Jadi yaudah kita panggil dia Lily gitu. Terus nanti nah ini biar rezekinya kayak Ibu Lily Tanu Sudibyo ya gitu. Jadi terinspirasi lah dari 2 orang itu gitu. Nama Lily akhirnya dipanggil walaupun namanya dia udah ada tapi dipanggilnya tetap Lily. Terus beberapa hari kemudian, enggak sampai beberapa hari sih, kayak besokannya setiap hari tuh sampai 2 hari 3 hari lah. Raffi tuh nanyain terus gitu, Lili lagi apa, fotonya apa. Sampai suatu hari Raffi tuh bilang kayak, udah deh kayaknya Lili sama kita aja deh gitu. Ya udah sampai sekarang Lili masih bersama kita. Namanya itu adalah Ranaima Malika Raudia Andara. Jadi tuh kalau Ranaima itu memang dari 2 nama. Jadi sebenarnya aku tuh pengennya tuh sebenarnya huruf depannya N sebenarnya, kan cewek N gitu. Karena aku N, Raffi R. Tapi Raffi pengennya R depannya. Jadi digabung lah, aku tuh pengennya namanya Naima gitu. Tapi ada nama lagi namanya Rana. Rana itu artinya cantik. Kalau Naima itu artinya kebahagiaan, terus peace itu apa sih, kedamaian gitu. Bless juga. Jadi digabung namanya Ranaima. Terus kedua itu Ranaima Malika. Malika itu queen. Kan kakak-kakaknya kan Malik gitu. Terus Raudia itu sebenarnya dari Raudoh. Ini cerita lagi juga ya, 2016 kalau nggak salah. Waktu itu aku tuh umroh. Terus aku berdoa, waktu itu udah punya Rafathar. Aku berdoa di
raudoh, berdoa. Salah satu doa aku tuh adalah aku pengen punya anak perempuan karena udah punya anak laki-laki. Aku pengen punya anak perempuan. Terus ya Allah kalau misalnya nanti aku punya anak perempuan, aku mau kasih nama Raudoh gitu. Tapi diganti dikit lah jadinya namanya Raudia. Andara. Karena kan kalau di keluarganya Raffi tuh Ahmad itu nggak boleh buat anak perempuan. Jadi Raffi membuatlah Andara, katanya anak Nagita dan Raffi. Dan dia kan memang datang ke Andara ya gitu. Ya beda banget lah gitu. Awalnya kan punya anak laki-laki 2. Dari cara bersihin popoknya aja beda. Perempuan itu kan ya ada caranya lah gitu. Dari situnya aja berbeda. Terus dandaninnya juga pastinya beda. Bisa lebih banyak sama-samaan gitu sama aku. Ya seru lah gitu karena udah pernah ngerasain 2 anak cowok, sekarang punya anak perempuan. Sayang banget, terutama Rafathar ya gitu. Dari Rafathar tuh dari awal, oh iya, jadi tuh Rafathar tuh kan suka banget juga anak kecil. Terus kata Lala, semingguan waktu puasa tahun lalu, semingguan sebelum si Lili itu datang, Rafathar tuh berdoa terus setiap sholatnya, dia tuh pengen punya adik lagi. Terus tiba-tiba datang lah ini si Lili gitu. Jadi sampai sekarang pun juga Rafathar tuh lebih ngemong gitu ke Lili. Kalau ke Rayanza ya sama itulah, namanya juga kecemburuan anak-anak ya. Rafathar tuh cemburu ke Rayanza, Rayanza cemburu ke Lili, udah gitu aja nggak kelar-kelar gitu. Belum terlalu sejauh itu tapi ya kita pasti nanti ke depannya pasti akan kayak gitu karena dia kan masih bayi banget ya gitu. Jadi belum yang gimana-gimana tapi ya pastilah gitu nanti. Keluarga itu ya tempat kita pulang, tempat kita berkeluh kesah juga. Keluarga itu yang selalu pasti bikin kita happy sih gitu. Sebisa mungkin memberi contoh kalau aku ya pribadi. Pun Raffi juga aku selalu ingetin kayak gitu, ngasih contoh. Karena anak-anak ini tuh hidup dan tumbuh dan ini tuh jadi contoh gitu. Itu sih yang paling penting, walaupun itu aku suka sambil ngingetin diri sendiri ya, kadang-kadang juga suka lupa, keasikan nonton, keasikan ngasih tahu, suruh nggak boleh banyak-banyak nonton, tapi kita nonton, itu tuh jadi jadi alert diriku sendiri selalu sih. Jadi seorang ibu, jadi seorang istri, ya kadang-kadang kalau kita capek, secapek-capek apapun kalau udah ketemu anak-anak ya capek, tapi ya dijalanin juga capeknya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya pergi kemana aja, nggak bawa anak-anak tuh seru, tapi ya lebih seru kalau bawa anak-anak gitu. Jadi menurut aku tuh ya pilihan sih. Kadang-kadang kita harus nauin juga gitu, mana kapan emang harus butuh waktu sendiri, kapan jadi istri, kapan jadi orang tua gitu. Parenting itu aku tuh suka baca-baca pastinya, baca-baca. Sekarang juga alhamdulillah tuh semenjak era sosial media tuh gaya parenting, tips parenting tuh ada di sosial media tuh banyak banget gitu. Terus balik lagi ke diri kita, mana yang paling cocok. Kadang-kadang pengen niru si A, tapi kok gue gak kayak gitu ya kayaknya orangnya gitu. Pengen niru si B, kok kayaknya anak gue juga gak bisa dia digituin. Jadi ya mix and match sih, selalu trial and error, mencoba gitu. Dan harus konsisten menurut aku gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita udah pilih jalan tertentu, ya harus konsisten kayak gitu. Karena anak-anak itu butuh konsistensi. Banyak lagi kalau pengen, aku tuh bukan orang yang mimpinya jauh jangka panjang gitu. Tapi mungkin kalau yang kecil-kecil sih pengennya nanti mungkin salah satu mimpiku tuh adalah pengen bisa lari maraton bareng anak-anak. Terus pengennya nanti di saat anak-anak kuliah misalnya di luar negeri, aku tuh bisa nemenin sambil jalan-jalan bareng sama Raffi tanpa mengurangi privasi dari anak-anak pastinya. Itu sih, terus bisa ngelihat anak-anak jadi orang-orang yang bertanggung jawab, jadi sukses lahir batin dunia akhirat. Udah sih gak muluk-muluk gitu aja kali ya. Pesannya adalah apapun yang kalian lalui selalu ada mama, ada papa, tempat ngobrol, tempat curhat, tempat ngasih pendapat. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah nggak enak buat cerita, minta masukan, minta pertolongan. Insya Allah mama sama papa tuh nggak akan pernah ngasih sesuatu yang bakal menjerumuskan anak-anak.